Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Kali ini kita ada di Jerman. Jauh sekali Jerman. Iya, kita bercerita tentang cerita rakyat dari Jerman. Hansel and Gretel. Nah, pada zaman dulu ada dua anak bernama Hansel dan Gretel hidup bahagia bersama orang tuanya. Tapi tiba-tiba ibunya meninggal sehingga Hansel dan Gretel selalu bersedih. Nah, ayahnya karena melihat dua anaknya sedih, lalu ayahnya menikah lagi. Tetapi ibu tirinya jahat. Benar-benar namanya ibu tiri itu selalu jahat. Usep nggak suka. Dengerin Usep, ibu tiri itu tidak selalu jahat. Kebetulan saja Hansel dan Gretel mendapatkan ibu tiri yang jahat. Ibu tiri yang baik juga banyak Usep. Nah, karena ibu tirinya nggak suka dengan Hansel Gretel, dia berencana membawa Hansel dan Gretel ke dalam hutan dan meninggalkannya. Hansel tahu. Lalu dia menyiapkan banyak kerikil batu di dalam kantong kecil. Buat apa bun? Lihat aja nanti Usep. Jadi pagi-pagi Hansel dan Gretel dibekali sepotong roti oleh ibu tirinya lalu dibawa masuk ke hutan. Si Hansel lalu menjatuhkan batu kerikilnya setiap berapa langkah dibuang batu kerikilnya sebagai tanda. Wih, pinter banget Hansel. Cerdas kayak Usep. Nah, sesudah jauh dari hutan, lalu mereka ditinggalkan sendiri. Ibunya lalu pulang. Setelah hampir maghrib, lalu Hansel Gretel mengajak Gretel untuk pulang. Mereka tidak tersesat karena mereka bisa mengikuti batu kerikilnya. Pasti ibunya kaget lihat Hansel dan Gretel bisa pulang. Iya, tapi ibunya tidak kalah cerdik juga Usep. Besoknya mereka diajak lagi ke hutan. Tapi Hansel nggak sempat mengumpulkan kerikil. Ya gimana dong? Akhirnya Hansel menyobek-nyobek rotinya lalu menjatuhkan ke tanah. Tapi nanti kalau ada yang makan gimana ya Bunda? Nah, sesampainya di hutan, mereka ditinggalkan oleh ibu tirinya. Tapi saat menjelang malam, saat mereka pulang, serpihan roti itu sudah tidak ada Usep. Dimakan oleh burung. Gimana ini? Pasti dua anak ini tersesat. Betul Usep. Hansel dan Gretel masuk ke dalam hutan, tidak menemukan jalan pulang. Sampailah mereka menemukan rumah kue. Pondok kue. Hah? Pondok kue itu apa Bunda? Jadi pondoknya itu terbuat dari kue. Atapnya terbuat dari tart. Pintunya terbuat dari coklat. Kalau Usep mah seneng. Tak jilat-jilat rumahnya. Iya. Lalu si Hansel dan Gretel juga mencomot pintunya. Mencomot rumahnya untuk mengisi perut mereka yang kosong. Tapi Usep tiba-tiba, ada apa Bunda? Ada hantu ya? Enggak ada Usep. Ada nenek sihir yang jahat. Hah? Jahat? Tapi nenek sihirnya rabun Usep. Rabun itu apa Bunda? Penglihatannya sudah memudar. Gak bisa melihat dengan jelas. Nenek sihir itu menangkap Hansel dan Gretel lalu dibawa pulang ke rumahnya. Lalu gimana? Mereka selamat nggak Bunda? Hansel dimasukkan ke dalam kerangkeng yang besar. Sedangkan Gretel disuruh memasak untuk makanan nenek sihir tersebut.
banget itu nasi uduk dimasakin sama Gretel. Nah, si Hansel juga dikasih makan terus. Tujuannya supaya Hansel jadi gemuk dan bisa dimakan oleh nenek sihir. Oh, dimakan. Jadi nenek sihir itu makannya manusia, Bunda. Iya. Ih, serem kalau Bunda, kalau Usep mah. Nah, tapi Hansel cerdik Usep. Dia setiap kali disuruh menyodorkan tangannya keluar jeruji kerangkengnya, dia selalu menyodorkan bukan tangannya tetapi tulangnya. Buat apa Bunda? Kalau tulang kan kurus. Jadi disangkanya si nenek sihir itu belum gemuk. Nggak pantas untuk dimakan. Wah, cerdik. Hansel memang cerdik banget. Lama-lama nenek sihir ini kesal. Ya sudah, kalau si Hansel nggak bisa gemuk-gemuk, saya makan Gretel saja. Nah pada saat itu si Gretel lagi mau masak di depan tungkunya. Gretel tahu niat jahat nenek sihir. Sama cerdasnya dengan kakaknya. Lalu Gretel pura-pura. Oh nenek, aku nggak bisa bukain itu tutup tungkunya. Tolong dong nek. Kamu gitu aja nggak bisa buka. Biar sini, aku yang buka, kata nenek sihir. Ketika nenek sihirnya sudah mendekati tungku, lalu dengan sekuat tenaga, Gretel mendorong neneknya tersebut masuk ke dalam tungku yang ada air mendidihnya. Syukurin, akhirnya nenek sihirnya mati di air mendidih ya Bunda. Gemes Bunda sama nenek sihir, akhirnya mati. Syukurin, syukurin. Kok syukurin? Iya, tapi kan nenek sihirnya jahat Bunda. Nah, akhirnya mereka berdua keluar dari rumah nenek sihir, pergi mencari jalan keluarnya. Nah, Usep, mereka dibantu oleh burung. Burung yang waktu itu makan serpihan roti dari Hansel dan Gretel. Wih, ternyata burungnya balas budi ya Bunda. Iya, lalu mereka diantar pulang ke rumahnya. Ayahnya senang sekali melihat Hansel dan Gretel pulang. Dirangkullah Hansel dan Gretel. Aduh, kemana saja kamu? Ayah rindu banget. Tahu nggak Usep? Nggak tahu. Ternyata ibu tirinya sudah meninggal. Syukurin, syukurin. Semuanya berakhir baik. Iya Usep. Dan ayahnya berjanji akan membahagiakan Hansel dan Gretel dan dia tidak akan menikah lagi karena takut mendapat ibu tiri yang jahat. Akhirnya mereka hidup bahagia. Iya Usep. Nah pesan moralnya apa Usep? Apa ya kok susah? Nah pesan moralnya dari cerita Hansel Gretel, kita harus bisa bekerja sama yang baik. Tuh, seperti Hansel dan Gretel bekerja dengan sangat baik sehingga mereka bisa keluar dari masalah yang mereka hadapi. Oh benar Bunda, satu lagi namanya kakak dan adik harus saling menyayangi. Betul Usep, seperti Hansel dan Gretel yang selalu saling menyayangi satu sama lain. Usep suka ceritanya. Bagus. Pesan moralnya juga bagus buat teman-teman di rumah. Harus mampu bekerja sama ya. Menghasilkan hasil yang baik. Kakak dan adik harus saling menyayangi. Nah teman-teman, sekian dulu cerita rakyat dari negeri Jerman. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Jangan lupa ya subscribe, like, and share. Sampai jumpa.